Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak di sini akan menjelaskan hasil laporan yang telah kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Satrio Imam Arifin dengan NIM terakhir 081. Saya sendiri Deidre Rolina Papelaya dengan NIM terakhir 084. Darren Waluyo Ardianto dengan NIM 085. Sofil Fuadi dengan NIM terakhir 102, dan Saganti Dwi Banuwati dengan NIM terakhir 109. Latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, industri fashion telah menjadi salah satu sektor yang paling dipengaruhi oleh teknologi. E-commerce dan penjualan online telah membuka pintu bagi pelanggan untuk menjelajahi, memilih, dan membeli produk fashion dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Pembuatan website fashion katalog adalah respon alami terhadap perubahan ini, yang memungkinkan brand fashion dan desainer untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menyajikan produk mereka, dan memfasilitasi proses transaksi. Namun pembuatan katalog fashion bukanlah tugas sederhana. Untuk mencapai kesuksesan dalam hal ini diperlukan pendekatan yang sistematis dan inovatif dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam konteks ini, penerapan agile development menjadi semakin penting. Metode agile memungkinkan tim pengembang untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan pasar dengan cepat, menghasilkan perangkat lunak yang lebih responsif dan relevan. Dalam konteks perangkat lunak, konsep pemodelan sistem sangat penting. Pemodelan sistem memungkinkan kita untuk menggambarkan struktur dan interaksi antara berbagai komponen perangkat lunak yang membentuk website katalog fashion. Pemodelan ini mencakup pemodelan basis data, pemodelan arsitektur, dan pemodelan alur kerja. Konsep ini memberikan landasan yang kuat dalam merancang sistem yang terstruktur dan mudah dikelola. Melalui latar belakang ini, laporan ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana rekayasa perangkat lunak, agile development, implementasi kebutuhan perangkat lunak, dan teknik analisis serta konsep pemodelan sistem digunakan dalam pembuatan website fashion katalog, serta dampaknya terhadap kesuksesan proses dan pengalaman pengguna. Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang proses pembuatan website katalog fashion yang efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah yang didapat dalam laporan ini, yaitu bagaimana penerapan metodologi agile development mempengaruhi proses pengembangan website katalog fashion. Yang kedua, bagaimana proses implementasi kebutuhan perangkat lunak dalam pembuatan website katalog fashion mempengaruhi kesesuaian produk dengan harapan pengguna, serta bagaimana proses ini dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, apa saja teknik analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mengelaborasi kebutuhan perangkat lunak untuk website katalog fashion, dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa kebutuhan tersebut diintegrasikan secara efektif dalam perancangan sistem. Dan yang keempat, bagaimana konsep pemodelan sistem mempengaruhi perancangan dan pengelolaan website katalog fashion. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas dari penerapan agile development dan implementasi kebutuhan perangkat lunak, teknik analisis dan konsep pemodelan sistem dalam pembuatan website katalog fashion mempengaruhi pengalaman pengguna, khususnya dalam hal navigasi pencarian produk dan proses transaksi. Laporan ini disusun dengan tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pemahaman awal tentang kebutuhan dan fungsionalitas menjadi kunci dalam pembuatan website katalog fashion, dengan fokus pada bagaimana ini mempengaruhi kesuksesan proyek dan pengalaman pengguna. Yang kedua, menganalisis penerapan metodologi agile development dalam konteks perencanaan, dan pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi dengan penekanan pada bagaimana pendekatan ini meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, dan efisiensi dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Yang ketiga, mengkaji secara rinci 4 teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelaborasi, dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dalam konteks pembuatan website katalog fashion. Tujuan utama adalah untuk mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang terkait dengan pengguna teknik-teknik tersebut. Yang keempat, memahami bagaimana konsep pemodelan sistem berperan dalam perancangan, pengembangan, dan pengelolaan website katalog fashion, serta bagaimana ini dapat memberi landasan yang kuat dalam pembangunan proyek yang efisien. Yang kelima, menganalisis implementasi entity relationship diagram, conceptual data model, dan physical data model dalam konteks pembuatan website katalog fashion, serta mengevaluasi bagaimana model-model ini mempengaruhi desain basis data dan efektivitas sistem. Tujuannya laporan ini yaitu untuk memberikan berbagai manfaat, seperti yang pertama, membantu dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang bagaimana rekayasa perangkat lunak diterapkan dalam konteks pembuatan katalog fashion. Yang kedua, para pembaca laporan ini, terutama pada praktisi dan pengembangan perangkat lunak, dapat memperoleh pengetahuan praktis tentang penerapan agile development
teknik analisis kebutuhan, dan pemodelan sistem dalam industri fashion e-commerce. Yang ketiga, memberi wawasan tentang praktik terbaik dalam rekayasa perangkat lunak yang membantu organisasi dan tim pengembangan untuk mengoptimalkan proses pengembangan mereka. Yang keempat, dengan memahami aspek-aspek kunci dalam pembuatan website katalog fashion, organisasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna akhir ini, mencakup navigasi yang lebih baik, pencarian produk yang efisien, dan proses yang lebih lancar pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Rincian fungsionalitas inti dalam aplikasi, yaitu yang pertama ada home, menampilkan gambaran umum tentang merek dan gaya fashion yang ditawarkan, memberikan navigasi yang mudah ke bagian-bagian penting situs. Kedua ada login atau daftar, pengguna dapat masuk ke akun mereka yang sudah ada atau mendaftar untuk membuat akun baru. Yang ketiga, profil pengguna, pengguna bisa mengatur detail pribadi dan preferensi mereka setelah masuk. Yang keempat, tentang kami, terdapat informasi tentang customer service, lokasi kantor pusat, dan sebagainya. Yang kelima, katalog produk, menampilkan kategori produk fashion seperti pakaian, sepatu, aksesoris, dan lainnya dari beberapa brand ternama. Yang keenam, detail produk, menyajikan informasi lengkap suatu produk termasuk deskripsi, harga bahan, ukuran, serta foto produk. Yang ketujuh, tren fashion, menampilkan tren dan inspirasi fashion terbaru melalui gambar. Selanjutnya, target pengguna. Pengguna terdapat yang pertama, pengguna penggemar fashion, di mana pengguna yang aktif dalam mengikuti tren yang terbaru, menghadiri acara fashion, dan memiliki minat yang mendalam dalam dunia fashion. Mereka selalu ingin tahu tentang gaya yang kekinian dan merek-merek yang populer. Mereka ingin akses yang lebih cepat dan lebih mudah ke informasi terbaru tentang fashion. Yang kedua, pengguna pencari inspirasi. Terdapat pengguna yang mungkin tidak selalu berbelanja secara aktif, tetapi menggunakan aplikasi ini untuk mencari inspirasi gaya, kombinasi pakaian, dan tren terbaru. Mereka tertarik untuk melihat bagaimana produk fashion dapat dikenakan dalam suatu situasi sehari-hari atau acara khusus. Yang ketiga, pengguna dengan gaya fashion khusus. Aplikasi katalog fashion ini dapat membantu pengguna yang memiliki gaya khusus seperti minimalis, vintage, atau sporty. Aplikasi ini dapat membantu mereka menemukan produk yang sesuai dengan preferensi gaya mereka. Pengguna berdasarkan kategori produk selanjutnya, yaitu aplikasi katalog fashion dapat menargetkan pengguna berdasarkan jenis produk tertentu seperti pakaian pria, pakaian wanita, sepatu, aksesoris, atau pakaian anak-anak. Ini memungkinkan aplikasi untuk menyajikan konten yang sangat relevan dengan preferensi pengguna. Penerapan Agile Development. Agile Development Method adalah beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang berdasarkan pada prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang membutuhkan adaptasi atau perubahan cepat dari developer terhadap perubahan bentuk apapun. Metode ini sangat mementingkan kecepatan adaptasi yang dapat dilakukan selama proses pengembangan. Manfaat penggunaan metode Agile Development adalah yaitu lebih efisien dan fleksibel, di mana Agile memungkinkan perubahan dalam kebutuhan proyek dengan cepat dan mudah tanpa harus menghambat kemajuan proyek. Dalam pengembangan perangkat lunak, perubahan dalam kebutuhan pelanggan atau pemangku kepentingan ada hal yang umum terjadi. Dan Agile Development Method membantu tim pengembang untuk menghadapi perubahan tersebut. Selanjutnya adalah beberapa langkah yang ada di dalam Agile Development Method, antara lain ada perencanaan. Pada tahap perencanaan, pengembang dan klien membuat rencana tentang tujuan dan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu setelah itu implementasi yang merupakan proses programmer dalam melakukan pengkodean perangkat lunak. Lalu yang ketiga di atas perangkat lunak, pada bagian ini perangkat lunak yang telah dibuat dilakukan uji coba atau tes olah bagian kontrol kualitas agar bila ditemukan bug dapat segera diperbaiki sehingga kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Lalu langkah selanjutnya ada dokumentasi yang merupakan dilakukan untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Lalu ada deployment. Tahap deployment dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem, di mana sebuah sistem sudah memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Lalu ada pemeliharaan yang merupakan tahap terakhir, di mana sangat penting bagi perangkat lunak untuk dilakukan pemeliharaan secara berkala agar tidak sering terjadi bug. Selanjutnya ada perencanaan sprint. Perencanaan sprint adalah salah satu tahap dalam kerangka kerja pengembangan perangkat lunak Agile, terutama dalam metodologi Scrum. Sprint adalah periode waktu yang tetap dan singkat di mana tim pengembangan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengembangan produk. Kelompok kami menggunakan papan Kanban atau metode Trello untuk menyusun sprint.
dalam semua langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan website, kami merencanakan 3 sprint dengan jangka waktu 2 minggu pada setiap sprintnya. Sprint yang telah disusun adalah sebagai berikut. Untuk sprint yang pertama itu, mendesain tampilan home dengan waktu 5 hari, desain fitur login dengan 2 hari, fitur logout 2 hari, dan terakhir desain fitur profile yang memakan waktu 5 hari. Lalu ada sprint kedua yaitu desain fitur pria 5 hari, lalu ada desain fitur wanita 5 hari, dan terakhir pada sprint 2 yaitu desain fitur tentang kami yang memakan waktu 4 hari. Terakhir pada sprint 3 yaitu mendesain fitur anak-anak dengan waktu 5 hari, yang kedua mendesain fitur olahraga dengan waktu 5 hari, dan terakhir mendesain fitur favorit belanja dengan waktu 4 hari. Nah, berikut ini merupakan papan Kanban menggunakan Trello untuk yang sudah selesai dilakukan atau done. Yang pertama itu ada home dengan penting, keempatnya sudah selesai, lalu sign in, sign up, dan juga anak-anak telah diselesaikan semua. Selanjutnya, yang sudah selesai juga ada pria 3/3, tentang kami 4/4, sport 3/3, dan wanita 3/3 juga. Nah, untuk sign in ini breakdown-nya itu yang telah selesai dilakukan. Yang pertama mendesain tampilan halaman masuk, lalu pembuatan logika masuk pengguna, dan yang terakhir adalah integrasi pengujian masuk pengguna. Lalu untuk sign up-nya ini selesai pada tanggal 21 September kemarin dengan breakdown desain tampilan halaman mendaftar, pembuatan formulir pendaftaran, dan juga integrasi pengujian pendaftaran. Selanjutnya ada Trello anak-anak di list, dan itu breakdown-nya ada persiapan data produk anak-anak, pembuatan tampilan produk, dan juga pengujian fungsionalitas halaman produk anak-anak. Yang keenam ada sprint pria dengan breakdown 3/3, yaitu persiapan data produk pria, pembuatan tampilan produk, dan terakhir pengujian fungsionalitas halaman produk pria. Lalu ada tentang kami yang juga sudah diselesaikan dengan 4 breakdown. Yang pertama itu pengumpulan informasi tentang kami, yang kedua pembuatan tampilan halaman tentang kami, yang ketiga integrasi foto dan profile tim manajemen, dan yang terakhir adalah pengujian tampilan. Lalu setelah itu ada untuk halaman sport dengan 3 breakdown. Yang pertama ada persiapan data produk olahraga, yang kedua itu kami membuat tampilan produk, dan yang terakhir adalah pengujian fungsionalitas halaman produk olahraga. Selanjutnya yang kesembilan ada halaman wanita dengan 3 breakdown. Yang pertama persiapan data produk wanita, yang kedua pembuatan tampilan produk, dan breakdown yang ketiga adalah pengujian fungsionalitas halaman produk wanita. Baik, selanjutnya yaitu implementasi dan kolaborasi. Implementasi pada proyek pengembangan website katalog fashion. Bagian ini untuk memastikan bahwa proyek yang dilakukan dapat berjalan dengan efisien, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan implementasi. Yang pertama yaitu pemilihan framework Agile. Dalam proyek ini, kami memilih framework Agile yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas proyek seperti Kanban. Yang kedua itu pembuatan produk backlog. Dimulai dengan membuat produk backlog yang berisi semua fitur dan fungsionalitas dengan tujuan mengidentifikasi dan mengatur semua kebutuhan dan tujuan proyek yang jelas. Selanjutnya yaitu sprint planning. Setiap sprint, tim kami melakukan perencanaan dengan memilih dari produk backlog untuk diimplementasikan selama sprint
tersebut dengan jangka waktu 2 minggu untuk setiap sprint. Yang kolaborasi, kami menggunakan alat kolaborasi online seperti Trello sebagai alat manajemen proyek yang dapat digunakan untuk mengelola pengembangan website fashion katalog dengan membuat papan kerja yang memungkinkan kami untuk mengorganisasi dan melacak tugas-tugas, progres, dan kolaborasi tim. Teknik analisa kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan perangkat lunak dengan merancang kuesioner atau angket yang diisi oleh responden yang mewakili pemangku kepentingan terkait. Yang kedua yaitu teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan requirement yang paling umum dilakukan dengan menanyakan hal-hal berkaitan dengan masalah yang diangkat kepada responden yang memiliki kriteria yang cocok pada masalah yang akan ditanyakan. Teknik ini melibatkan wawancara tatap muka atau online dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan persyaratan. Yang ketiga yaitu teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan perhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Yang keempat yaitu teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Sebuah tim pengembangan aplikasi katalog fashion sedang mempersiapkan tim untuk memahami persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri fashion online serta untuk mendapatkan wawasan tentang standar yang harus tim ikuti. Tim memutuskan untuk menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Konsep pemodelan sistem. Pemodelan sistem yaitu proses membangun atau membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata ke dalam bahasa formal tertentu. Sedangkan sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga dapat didefinisikan bahwa pemodelan sistem adalah proses menggambarkan dan mengembangkan sistem dengan menggunakan alat, teknik atau notasi tertentu yang biasanya selalu didasarkan pada notasi Unified Modeling Language atau UML. Tujuan pemodelan sistem. Yang pertama yaitu pemahaman sistem. Pemodelan sistem digunakan agar seseorang mampu memahami dan menentukan tujuan, struktur, dan fungsi dibuatnya sebuah sistem, sehingga nantinya dapat memudahkan dalam memahami karakteristik dari pemodelan sistem yang akan digunakan. Juga dapat memprediksi bagaimana suatu sistem akan bekerja sebelum dibuat. Yang kedua yaitu analisis dan perancangan. Pemodelan sistem digunakan untuk memudahkan analisis sistem yang sudah tersedia dan memudahkan perencanaan sistem yang akan dibuat. Ini juga digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem dalam merancang solusi yang efektif apabila teridentifikasi masalah di dalam sistem. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Pemodelan sistem memberikan dokumentasi secara visual mengenai sistem secara jelas dan efektif kepada pemangku kepentingan stakeholders serta memberikan detail-detail penting mengenai sistem secara transparan. Kemudian sistem juga berfungsi sebagai dokumen referensi sebagai panduan bagi tim. Notasi pemodelan. Yang pertama yaitu diagram alur data. Data flow diagram. Data flow diagram merupakan gambar arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu yang berfokus pada asal dan tujuan data hingga data terjemahan yang lebih mendetail. Visi dari DFT yaitu menyampaikan rancangan sistem, gambarkan suatu sistem, dan perancangan sistem. DFT sendiri memiliki beberapa janjian DFT level 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan janjian itu user itu login, itu input username dan password, lalu login user, nantinya akan dicek validasi login. Jika valid nanti masuk ke dalam home, jika invalid nanti kembali lagi. Untuk yang sebelahnya yaitu admin itu menginputkan data produk, lalu diproses data produk, lalu direkam produk,
masuk dalam tabel produk. Dan juga data produk masuk dalam proses kategori produk. Lalu produk tersebut direkam, lalu masuk dalam tabel kategori produk, terus daftar kategori produk muncul di tampilan website, lalu bisa diakses oleh user. Next. Yang kedua yaitu diagram konteks. Diagram konteks merupakan jenis diagram dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan gambaran visual suatu sistem yang akan dikembangkan. Diagram konteks memberikan gambaran umum tentang interaksi antara sistem dan entitas eksternal dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Biasanya diagram konteks digunakan sebagai langkah awal dalam perancangan sistem sebelum mendetail ke diagram lainnya. Pada gambar ini yaitu admin dapat menambah, mengupdate, dan menghapus data produk dan juga detail produk. Lalu masuk ke website Catalog Fashion. Itu juga website Catalog Fashion. Nanti akan masuk ke informasi data admin dan data user, informasi produk terfavorit ini ke admin. Lalu website Catalog Fashion ini data produknya, informasi detail produk nanti masuk ke dalam pengunjung. Nanti juga pencarian produk, data user, dan favorit produk ke dalam website Catalog Fashion. Next. Baik, perancangan database, perancangan entity relationship diagram. Perancangan database. Itu pada keterangan ini, pada gambar di atas yaitu eh, ada 4 entitas yaitu kategori, produk, pengguna, dan wishlist. Atributnya yaitu dalam kategori ada kategori ID, nama kategori, deskripsi kategori, gambar kategori, dan juga merek. Pada produk yaitu produk ID, kategori ID, nama produk, dan merek produk. Merek produk, deskripsi produk, skor produk, harga produk, dan foto produk. Pada pengguna yaitu ID pengguna, nama pengguna, foto pengguna, tanggal registrasi, dan juga nomor HP. Pada wishlist ID, produk ID, ID pengguna, dan tanggal ditambahkan. Dan relasi yaitu bantu menu itu pengguna dapat memilih lebih dari satu kategori. Pengguna dapat melihat lebih dari satu produk. Pengguna dapat membuat lebih dari satu wishlist. One-to-one. Setiap kategori berisi produk. Setiap produk harus memiliki kategori. 1-to-0. Wishlist berisi produk. Produk tidak harus masuk dalam wishlist. Next. Baik, berikut model CTM-nya. Next. Baik, berikut keterangannya yaitu entitas, ada kategori ID, nama kategori, deskripsi kategori, dan kategori dan merek. Ini sama kayak yang tadi. Next. Berikut perancangan database physical data model atau PDM. Next. Keterangan pada PDM Fashion Catalog yang pertama ada tabel kategori, memiliki primary key kategori ID, version key product ID, atribut nama kategori, deskripsi, gambar, dan merek. Yang kedua tabel produk, memiliki primary key produk ID, atribut, nama produk, merek, deskripsi, skor, harga, dan foto produk. Yang ketiga tabel pengguna, memiliki primary key ID pengguna, version key, wishlist, kategori ID, produk ID, dengan atribut nomor HP, tanggal registrasi, foto pengguna, nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Dan yang terakhir tabel wishlist dengan primary key, wishlist ID, version key, produk ID.
Next. Berikut perancangan UI UX, gambar tampilan register, memungkinkan user untuk membuat akun baru dengan mengisi informasi pribadi seperti nama lengkap, email, username, nomor handphone, password. Selanjutnya, jika sudah terisi semua, maka klik register, maka akun akan terdaftar. Jika sudah register, maka klik login, dan di setiap footer terdapat akun media sosial yang bisa diikuti. Berikut gambar tampilan login. Next. Berikut gambar tampilan home. Sebelum login ini ada halaman home. Selanjutnya tampilan home setelah login, setelah pengguna berhasil masuk. Selanjutnya tampilan profil. Tampilan ini mungkin pengguna untuk melihat dan mengedit informasi pribadi mereka. Next. Berikut gambar tampilan tentang kami, berisi halaman informasi berkaitan dengan aplikasi. Selanjutnya gambar tampilan wanita, berisi produk yang ditunjukkan khusus untuk wanita. Next. Berikut perancangan UX tampilan pria, berisi produk yang ditujukan khusus untuk pria. Dan berikut gambar tampilan olahraga terkait produk yang berfokus pada olahraga. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan dokumentasi hasil observasi, komunikasi hasil, dan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pembuatan laporan ini, dapat disimpulkan bahwa proses rekayasa perangkat lunak yang efektif dan efisien sangat penting dalam pengembangan website katalog fashion. Penerapan metodologi agile development, pemahaman terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, serta analisis kebutuhan perangkat lunak menjadi faktor kunci dalam kesuksesan proyek ini. Selain itu, pemodelan sistem dan penggunaan teknik analisis yang tepat juga berperan penting dalam desain dan pengembangan website katalog fashion. Selanjutnya ada saran. Dalam pengembangan website katalog fashion disarankan untuk menerapkan metodologi agile development untuk meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, dan efisiensi dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Yang kedua, ada penting untuk memahami implementasi hukum dan peraturan yang berlaku terhadap operasi dan fitur-fitur aplikasi yang akan dikembangkan. Yang ketiga, dokumentasikan hasil observasi secara rinci dan struktur untuk menjadi sumber informasi penting dalam merancang solusi yang sesuai. Yang keempat, komunikasikan hasil observasi kepada pemangku kepentingan yang relevan dan dapatkan masukan tambahan untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya, gunakan hasil observasi dan analisis untuk mengambil keputusan terkait kebutuhan perangkat lunak, seperti perencanaan fitur, perbaikan proses, atau pemilihan solusi perangkat lunak yang sesuai. Selanjutnya, perhatikan pemodelan sistem dan penggunaan teknik analisis yang tepat dalam desain dan pengembangan website katalog fashion. Lakukan survei kuesioner untuk membantu dalam mengambil keputusan terkait dengan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang terakhir, sampaikan hasil survei kepada semua pemangku kepentingan yang Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.